Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan meneruskan tentang Allah Tritunggal. Dan kita mau belajar Allah Tritunggal itu tidak semudah membalikkan tangan. Yang pertama, kita harus minta anugerah daripada Allah sendiri. Karena kemarin kita sudah mendengar renungan firman Tuhan tentang Allah Tritunggal di dalam seri 1-2 yang tidak secara langsung dapat dilihat saya berbicara, tetapi melalui suara. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam dengan suara dan bisa melihat wajah saya. Dan kembali lagi, sebelum kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan tentang Engkau di dalam kemahatauan-Mu, supaya persepsi kami tentang Engkau tidak menjadi salah, dan kami makin mengenal akan Engkau, membuat kami makin maju di dalam iman kami. Persiapkan hati kami, persiapkan kesehatan kami, persiapkanlah konsentrasi kami, supaya kami mampu menyerap dan mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di dalam kita mau mengenal Allah Tritunggal, kita harus mengenal dulu, kita harus paham dulu tentang hakikat Allah. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang hakikat Allah. Hakikat Allah itu kemarin saya jelaskan di dalam pengertian bahwa kita bisa mengerti tentang hakikat Allah. Kita harus tahu dulu di dalam diri Allah itu bisa disebut Allah. Dia harus memiliki 5 kemahaan itu, yang satu dengan yang lain tidak boleh bertabrakan. Dan kita kemarin mengerti tentang hakikat, ya, bahwa hakikat itu berbicara tentang unsur. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti setiap benda yang ada di dunia ini. Saya ulangi lagi sedikit ya, supaya kita yang mungkin belum pernah dengar bisa mengerti. Setiap benda yang ada di dalam dunia ini mesti memiliki unsur ya. Jadi kalau mungkin rumusnya besi itu Fe, dia barusan bisa disebut besi apabila ada unsur-unsur tertentu itu. Dan besi atau logam mulia atau apa itu pasti ada unsur kimia yang beda-beda. Dan dia bisa disebut besi itu kalau sudah memenuhi syarat sebagai unsur kimianya, rumusnya itu pas. Dan setiap benda yang ada di dalam dunia ini ada wujudnya dan kita bisa melihat, sehingga kita tahu ini besi, ini kayu, ini kertas, ini air. Itu mereka memiliki unsur di dalam rumus kimianya, ada sendiri-sendiri. Tetapi untuk Allah, sebelum dia datang di dunia sebagai manusia, ya, dia Allah roh yang tidak bisa dilihat, dicerna oleh indera kita yang terbatas ini. Sehingga kita bisa mengenal bahwa Allah ini hidup. Itu harus memiliki 5 kriteria di dalam kemahaannya. Dan Allah, pribadi Allah mengenalkan dirinya kepada manusia di dalam perjanjian lama. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Hari ini saya akan menjelaskan di dalam kemahatauan Allah. Kata kemahatauan Allah ini berarti Allah Maha Tahu yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Nah, sayangnya penafsiran firman Tuhan yang salah berakibat seolah-olah Allah ini kemahatauannya terbatas. Padahal di dalam perjanjian lama Allah memperkenalkan dirinya di dalam kelima mahaan itu dengan jelas kepada bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel itu setelah melihat kelima mahaan Allah yang dinyatakan bagi mereka melalui
para nabinya yang jelas, dan juga melalui Allah sendiri, bangsa Israel itu harusnya memiliki satu kepercayaan iman yang benar. Tetapi penafsiran yang salah terhadap Allah berakibat sangat fatal bagi mereka semuanya. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kemahatauan Allah di dalam kebenaran firman Tuhan yang sering disalah tafsirkan sampai dengan saat ini. Kita buka di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 sampai 18. Lalu ia berfirman, ya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Seolah-olah di dalam ayat ini Abraham sebelum melakukan ingin mempersembahkan Ishak sebagai korban, seolah-olah Allah tidak mengetahui isi hati Abraham. Kalau kita melihat di dalam, kalau kita hanya membaca saja, tetapi kalau kita tidak mau melihat secara keseluruhan maksud daripada firman Tuhan ini. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan untuk kedua kalinya berselulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Di dalam ayat ini, kalau kita terima secara literal, ya, secara apa yang tertulis saja tanpa dan kita mengesampingkan firman Tuhan yang lain, ayat-ayat yang lain, maka kita akan kejebak dengan satu pemikiran. Yang pertama, bahwa seolah-olah Allah nggak tahu apa yang ada dalam isi hati Abraham, sehingga Allah mencobai Abraham, apakah Abraham benar-benar setia kepadanya. Yang kedua, kalau kita menerima firman Tuhan ini tanpa memperhatikan ayat yang lain, maka kita akan memiliki sebuah pemikiran seperti ini. Seumpama Abraham gagal dan dia tidak mau mempersembahkan anaknya Ishak. Apalagi kalau kita melihat ayat yang di bawah, kita harus jelas, ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mendapatkan berkat ini kan kita tahu semua, melalui keturunan Abraham nanti mengarah kepada diri Yesus. Seumpama Abraham gagal, tidak mau menuruti apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk mengorbankan Ishak, maka janji Allah tidak terjadi di dalam kehidupan umat manusia, karena Abraham tidak akan memiliki keturunan. Apakah seperti itu? Sehingga terjadi gambling antara Allah dengan Abraham, dengan iblis kalau saya ngomong. Kalau sampai Abraham gagal, maka rencana Allah akan gagal semuanya. Apakah seperti itu? Padahal jelas sekali, ya, Allah itu mengetahui setiap isi hati manusia. Dia disebut Allah Maha Tahu. Dia mengetahui setiap isi hati manusia. Dia benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Banyak ayat yang menyatakan hal yang demikian. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah mengetahui kok setiap hati manusia, setiap keinginan manusia. Kita lihat lagi ya. Kisah Rasul pasal 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kita. Kalau kita mau melihat ayat-ayat ini, banyak sekali. Kalau kita kembalikan ke dalam perjanjian lama, setelah Kain membunuh Habel, Allah menegur Kain dan Allah mengetahui kok apa yang ada dalam hati Kain. Kain tidak suka karena Habel diterima persembahannya, dia panas hatinya. Bahkan di dalam Yakobus dikatakan Allah tidak pernah mencobai karena Allah tidak bisa dicobai juga. Sehingga kalau kita mau mencerna dengan baik-baik ya, bangsa Israel ini jelas sekali sebetulnya belum mengetahui siapa itu Allah. Nanti saya akan buktikan. Kalau dia mengetahui bahwa Allah itu tahu setiap langkah setiap orang yang dia kasihi. Bukan setiap yang dikasih saja. Setiap ciptaannya dia tahu. Allah bukan melemparkan segala sesuatu dan Allah tidak tahu. Dan Allah coba mencoba. Tidak seperti itu. Tetapi Allah benar-benar adalah Allah yang memiliki kemahatauan. Sehingga saat kita membaca ayat yang seperti tadi Abraham itu, di dalam respon kehidupan kita sering kita mengalami satu kesalahpahaman. Kita setia, kita mau melakukan firman-Nya karena kita menunggu. Nanti kalau kita setelah bebas dari pencobaan, baru kita akan menerima berkat Allah. Karena kita gambarkan di dalam kitab Kejadian tadi yang pasal 22 ayat 12 sampai 18. Banyak sekali pengajar-pengajar yang mengajarkan yang demikian. Padahal ayat ini sedang tidak mengajarkan hal yang demikian. Di dalam ayat Kejadian pasal 22 ayat 12 sampai 18, Allah ingin memberitahu kepada Abraham bahwa dia itu benar-benar adalah orang yang sudah menerima kasih Allah. Sehingga dia menomorsatukan Allah melebihi segala sesuatu yang dia kasih dalam dunia ini, termasuk anaknya. Ini adalah bukti bahwa orang yang sudah menerima kasih Allah. Kita bisa melihat kitab yang paling lama di dalam Alkitab kita, yaitu Ayub, ya, kitab Ayub. Ayub kehilangan anaknya, Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan apa segala sesuatunya. Ayub persepsi pandangannya kepada Allah tidak pernah bengkok. Karena terbukti Allah mengetahui akan isi hati Ayub. Allah mengerti orang yang benar-benar sudah menerima kasih karunia di dalam hidupnya. Bukan karena kehebatan Ayub, tetapi Allah yang memberikan segala sesuatu kepada diri Ayub. Terbukti Allah menjagai Ayub. Kalau kita mau melihat kitab Ayub itu banyak sekali bukti bahwa Allah menjagai Ayub. Saat Allah berbicara sama iblis, kamu boleh melakukan ini, tapi iblis dibatasi, kamu gak boleh lakukan ini. Itu jelas sekali menunjukkan bahwa Ayub bisa kuat, Ayub bisa hebat, itu karena tangan Allah yang menjagai. Allah tahu batas-batas tertentu di dalam kekuatan Ayub. Dan Ayub yang menerima kuasa daripada kuasa Allah, itu nyata benar. Dia boleh kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, tetapi dia bisa berkata apa kepada istrinya? Kamu jangan mau menerima yang baik saja dari Allah. Tetapi kalau kamu tidak mau menerima sesuatu yang dianggap tidak baik, tapi Ayub mau menerima segala sesuatunya karena dia percaya di dalam diri Allah itu baik adanya. Ini luar biasa sekali. Saat Ayub menerima
ujian yang begitu berat di dalam kehidupannya. Bukan Allah lepas tangan. Bahkan sebelum terjadi Allah berbicara dengan iblis. Ini hambaku yang saleh. Dia tahu Ayub pasti menang. Allah bukan Allah yang tidak mengetahui segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatunya. Di dalam perjanjian lama banyak hal yang ingin menyatakan bahwa diri Allah itu dia Allah yang tahu. Dia Allah yang mengerti. Bahkan Daud setelah jatuh di dalam dosa, ya, Allah berbicara kepada Daud, dan dia bernubuat, dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi dalam keluarganya. Karena dia Allah yang maha tahu. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang Allah lakukan, Allah mengerti segala sesuatunya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa di dalam Taman Eden, makan buah pengetahuan baik dan jahat, Allah sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam kitab Petrus, di dalam surat Petrus dijelaskan, Allah telah menyediakan anaknya, Yesus, sebelum segala sesuatunya ada di dalam dunia ini, sebelum segala alam semesta ini ada, Allah sudah menyediakan anaknya sebagai korban untuk setiap manusia yang dikasihi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia sebelum jatuh dalam dosa, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Kita memiliki Allah yang bukan berjalan di dalam waktu. Kita memiliki Allah yang sudah mengetahui segala sesuatunya. Dan di dalam kemahatauannya, kita percaya kasihnya tidak pernah tidak hadir di dalam kehidupannya. Nah, ini kesalahan pandangan bangsa Israel kepada Allah ini berakibat sangat fatal di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel nggak sadar, ya, sehingga di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Kenapa Musa berkata seperti itu? Harusnya bangsa Israel tahu loh. Kalau Allah memerintahkan, Allah pasti menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tetapi mengapa mereka itu masih meragukan apa di dalam kemahatauan Allah? Seolah-olah Allah itu tidak mengerti, dibawa ke padang gurun, tidak ada air, dan mereka nanti akan mengalami satu kematian. Padahal kalau mereka percaya dengan Allah yang hidup, dan Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kemahatauan yang seperti itu, dan tidak pernah lepas daripada segala hal yang ada di dalam kehidupan ini, mereka harusnya percaya bahwa Allah pasti menyediakan air, karena dia tahu setiap kebutuhan umatnya. Bahkan dalam perjanjian baru banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan yang demikian. Bahkan di dalam ada beberapa ayat yang mengatakan, sebelum kamu minta di dalam doamu, apa yang ada di dalam hatimu pun yang belum kamu tak mengerti, Allah sediakan kalau itu memang dibutuhkan. Itu jelas kok ayatnya ada. Itu menunjukkan apa? Bahwa kemahatauan Allah itu sedemikian luar biasanya di dalam kasihnya, tetapi kita sering ragu. Ini yang membuat kita tidak bisa memiliki satu kepastian iman di dalam kehidupan kita. Iman itu apa sih? Kalau di dalam kitab Ibrani dikatakan sesuatu, pengharapan sesuatu yang tidak dilihat tetapi percaya. Apa yang tidak dilihat? Allah yang tidak pernah kita lihat tetapi kita percaya. Bahwa dia mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, dia tahu. Bahkan dia ngomong, sehelai rambut pun jatuh, itu ada dalam kuasanya.
Ya, Musa berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Ini jelas sekali. Allah sanggup lakukan apapun bagi umatnya. Secara manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Bagi Allah, Allah mampu menyediakan kalau memang itu diperlukan. Di dalam kemahatauannya ini yang sering kita ragu, tetapi juga ada beberapa orang yang kebablas. Seolah-olah dia percaya dengan iman, tetapi tidak secara langsung dia mencobai Tuhan. Wah, nanti Tuhan pasti. Itu mendahului Tuhan. Itu pun tidak boleh. Tapi di dalam kemahatauan yang kita percayai, kita harus sertai dengan apa? Di dalam pikiran kita, di dalam iman kita. Seluruhnya di dalam kemahaannya itu. Dia mengetahui. Dia kasih, dia kudus, dia adil, dia berdaulat. Itu semua kita mengetahui dengan baik. Tapi hari ini saya akan berbicara di dalam kemahatauan Allah, supaya kita tidak salah pandang di dalam kemahatauan Allah melalui firman Tuhan yang kita baca. Karena pada waktu tadi kita baca di dalam kitab Kejadian, Abraham berhasil pada saat Allah memerintahkan untuk mencobai anaknya Ishak. Sehingga di dalam ayat berikutnya dikatakan seolah-olah Allah senang karena sekarang Allah mengetahui bahwa Abraham telah benar-benar hatinya itu mengasihi Tuhan. Seolah-olah Allah tidak mengetahui isi hati Abraham. Ini pandangan yang salah. Allah mengetahui setiap hati manusia kok. Manusia yang tidak mengerti akan isi hatinya. Sehingga pada saat Allah memberikan perintah itu, Allah ingin memberitahu kepada Abraham, sesungguhnya Abraham itu adalah manusia yang telah mengasihi Allah melebihi apapun juga. Sehingga di dalam kehidupan kita, saat kita menang atas segala pencobaan yang terjadi karena diri kita sendiri, ya, dikatakan di dalam kitab Yakobus, kalau kita mau berbicara tentang pencobaan itu terjadi karena keinginan kita sendiri, dan pencobaan itu kalau kita lakukan bersama dengan Allah, pencobaan itu akan dirubah menjadi sebuah ujian dan akhirnya menghasilkan iman dalam kehidupan kita. Artinya itu apa menghasilkan iman dalam hidup kita? Kalau segala pencobaan yang terjadi memang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan karena keinginan kita. Keinginan kita pun kalau bukan diizinkan Tuhan tidak akan terjadi. Tapi kalau melalui keinginan kita dan itu terjadi dan kita menang, jangan sekali-kali kita membanggakan diri kita, wah ini kehebatanku, dan setelah ini aku akan menerima berkat daripada Allah karena aku telah menang daripada pencobaan. Jangan seperti itu. Tapi pada waktu kita menang menghadapi sebuah pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita akan berkata apa? Luar biasa, ternyata Allah yang ada dalam diriku ini memang luar biasa, yang membawa aku kuat untuk menghadapi segala pencobaan ini. Dan itu menghasilkan iman. Dan itu bertanda bahwa kita lepas daripada ujian. Artinya, pencobaan datangnya bukan daripada Allah, dari diri kita sendiri. Dari segala kelemahan kita. Kita mengakui kok dalam kehidupan kita sering menghadapi pencobaan-pencobaan yang karena ulah kita sendiri. Tetapi kita memiliki Allah yang setia, yang selalu menyertai kita,
yang mengetahui segala isi hati kita. Saat kita menghadapi pencobaan itu bersama dengan Allah, pencobaan itu berubah menjadi sebuah ujian dalam kehidupan kita. Arti ujian itu karena apa? Karena Allah menyertai kita. Dan setelah kita menang daripada ujian itu, kita menghasilkan iman. Kita makin luar biasa percaya kepada Allah. Itu artinya seperti itu. Dan itu kita harus mengerti dengan baik soal ini. Sehingga pada saat kita memahami di dalam kemahatauan Allah, Allah mengetahui segala sesuatu. Dan di dalam kitab Yakobus kita mengerti bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri. Yang lemah ini penuh dengan pencobaan. Sehingga saat kita lepas dari pencobaan, itu menandakan bahwa diri kita sudah memiliki Allah yang hidup dalam diri kita, memampukan kita untuk melepas daripada pencobaan dan meningkatkan iman kita. Kalau enggak, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita menang, kita akan membanggakan diri kita. Ini sebuah pengertian yang salah. Seolah-olah Allah tidak mengetahui dan sekarang dia tahu, inilah aku hebat. Dan waktunya aku menerima berkat. Bukan seperti itu. Tapi tanda bahwa kita orang percaya. Bahwa tanda kita ada orang yang mengasihi Tuhan. Tanda kita adalah orang yang sudah menerima kasih karunia di dalam kuasa Roh Kudus yang ada hadir dalam hidup kita. Dia penyertaan kita itu nyata. Setiap orang tidak akan menang menghadapi pencobaan dirinya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tahu yang baik, tapi yang jahat aku lakukan. Aku tahu yang jahat, malah aku lakukan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, roh penurut, daging lemah. Siapa yang bisa melawan daging ini? Rasul Paulus berkata, celakalah aku. Untung aku punya Kristus. Puji Tuhan. Kita tahu sekarang, di dalam kemahatauan Allah, di dalam kasih-Nya yang hadir di dalam kehidupan kita, Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kata mengasihi Dia ini kita mengerti adalah orang yang sudah menerima kasih karunia di dalam Dia. Ini kita melihat di dalam secara kacamata secara komprehensif di dalam kemahatauan Allah. Mengakibatkan apa di dalam iman kita? Sukacita, satu. Yang kedua, dewasa di dalam iman, makin hari makin luar biasa. Kalau kemahatauan yang kita percayai di dalam diri Allah, kita pencang-pencong kanan kiri. Pengenalan firman Tuhannya kita tidak tahu kanan kiri. Seolah-olah Allah itu selalu gambling dengan kita. Maka sebetulnya kita belum memiliki iman yang benar di hadapannya. Ya, ini sedikit mengenai kemahatauan Allah yang harus kita terima dengan baik. Minggu depan saya akan berbicara lagi di dalam kemahatauan dan juga di dalam kasih Allah dan di dalam keadilannya. Setelah kita nanti mengerti benar tentang kelimamahaan ini, baru nanti kita bisa melihat di dalam kacamata kita sendiri bahwa Allah Tritunggal itu memang nyata hidup di dalam hidup kita. Tanpa kita mengenal di dalam kelimamahaannya, kita akan menjadi kacau di dalam kehidupan kita. Ya, kita renungkan ini dulu secara perlahan. Nanti minggu depan akan saya sambung lagi. Ya, puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar lebih dalam lagi. Kami boleh mengerti lagi tentang Engkau. Kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa meraba, tapi kami bisa percaya. Itu semua karena apa? Karena kami mengetahui melalui kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan diri-Mu melalui kelimamahaan-Mu. Melalui perjanjian lama, melalui perjanjian baru, kami bisa melihat bahwa Engkau nyata hidup di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika pada waktu-waktu yang lampau kami salah menafsirkan di dalam kelimamahaan-Mu ini. Kami sering meragukan di dalam kemahatauan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kedaulatan-Mu, di dalam hal-hal yang menyangkut kelimamahan itu. Sehingga kami seringkali goyang iman kami.
tetapi melalui pengertian-pengertian yang baru kami dengar ini, supaya kami makin mengenal Engkau dengan baik, supaya iman kami makin tumbuh, boleh nyata di hadapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Amin.